Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milea dalam resensi film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Jungle yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradari oleh Craig McLean dan dibintangi oleh Daniel Radcliffe, Alex Russell, Yasmin Kasim, Joel Jackson, dan masih banyak lagi. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang petualang asal Israel bernama Yossi Ginsberg pada tahun 1981 di hutan Amazon. Perjalanannya ia mulai dengan menumpang mobil, dilanjut dengan menaiki sebuah perahu. Di perahu itu ia berkenalan dengan seseorang yang bernama Markus. Ia merupakan guru sekolah asal Swiss. Mereka berdua kini menjadi teman dan selalu melakukan kegiatan bersama. Sampai ketika mereka berdua berada di sebuah desa. Markus bertemu dengan teman lamanya, Kevin, seorang petualang sekaligus fotografer yang namanya sudah cukup terkenal dalam komunitas backpacker. Kevin juga dikenal sebagai pendaki yang andal. Hampir semua gunung di Amerika Selatan sudah ia taklukkan. Sebelum memulai petualangannya, Yossi menghabiskan malam bersama seorang wanita dan meminum air rebusan dari kaktus San Pedro, sebuah tanaman yang bersifat halusinogen. Beberapa saat kemudian, Yossi dan wanita itu mulai mengalami halusinasi. Pada 15 Oktober 1981, di sebuah kota bernama La Paz, Yossi, Markus, dan Kevin memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Saat Yossi berjalan di sebuah pasar, ia dihampiri seorang pria bernama Carl. Kemudian menawarkan diri sebagai pemandu wisata dan menjanjikan sebuah pengalaman yang tak pernah terlupakan, yaitu masuk ke dalam hutan Amazon dan melihat berbagai macam hewan eksotis dan sebuah perkampungan suku Indian liar yang sudah lama hilang. Mendengar hal itu, Yossi tertarik dan mengajak kedua temannya untuk ikut dengannya. Tetapi awalnya mendapat penolakan dari Kevin dan Markus, sampai mereka berdua menemui Carl, dan Carl berhasil meyakinkannya bahwa di dalam hutan Amazon ada banyak hewan dan pemandangan yang sangat indah yang sama sekali belum tersentuh manusia modern. Akhirnya mereka berdua bersedia ikut dengan Yossi. Kevin, Markus, Carl, dan Yossi mulai mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan selama perjalanan. Pada 4 November 1981, mereka berempat tiba di Bandara Apollo dan menuju ke tempat bernama Hutan Amazon Madidi di Bolivia. Perlahan mereka mulai memasuki hutan. Hewan liar, malam yang dingin, dan hujan yang deras menemani selama perjalanan mereka sampai akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil bernama Asariamas. Di desa tersebut, mereka berbaur dengan warga sekitar dan menjadi bagian dari mereka, seperti makan bersama, mengobati yang sakit, dan bermain bersama. Setelah pagi menjelang, mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Carl berburu seekor monyet sebagai menu makan malam. Ya, tentu mereka tidak bisa hanya mengandalkan persediaan makanan yang terbatas ketika di dalam hutan dalam waktu yang cukup lama. Malam berganti siang. Perjalanan mereka cukup terhambat karena kaki Markus mengalami infeksi dan harus berjalan secara perlahan. Kini mereka mulai tidak sejalan. Karena kaki Markus terluka, Carl ingin kembali ke kota dan menganggap perjalanan kali ini gagal. Sedangkan Yossi dan Kevin ingin melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah rakit yang akan digunakan untuk melanjutkan perjalanan.
Saat menyusuri sungai, semuanya terlihat baik-baik saja sampai mereka tiba di sungai yang deras dan dipenuhi batu besar. Komando dari Carl ternyata tidak bisa membawa mereka keluar dari arus yang deras. Sampai pada akhirnya diketahui bahwa saat di sungai, Carl sangat takut tenggelam karena ia tidak bisa berenang. Setelah melewati arus yang deras, mereka menepi ke pinggir sungai dan terlibat sedikit perdebatan. Setelah berdebat, mereka akhirnya membuat sebuah kesepakatan dan memutuskan untuk memecah menjadi dua kelompok. Yoshi dan Kevin menyusuri sungai, sedangkan Carl dan Markus melalui jalur darat, berjalan secara perlahan menuju desa Ibu Rama selama 3 hari. Bekal makanan yang tersedia kini dibagi 70-30. 30 untuk Carl dan Markus, sedangkan 70 untuk Yoshi dan Kevin. Tak lupa mereka dibekali sebuah parang. Itulah perpisahan antara Yoshi dan Markus untuk selamanya. Kevin dan Yoshi melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah rakit. Pada awalnya perjalanannya cukup lancar, sampai mereka menemukan sebuah arus yang sangat deras. Selain deras, sungai itu dipenuhi batu besar di sisi kanan kiri yang menyebabkan rakit yang mereka gunakan tersangkut di sebuah batu besar. Kevin mencoba melompat ke tepi sungai dan berhasil. Tetapi ketika ingin menyelamatkan Yoshi, rakitnya terbawa derasnya arus sungai dan membuat Yoshi tenggelam. Beruntung dengan sekuat tenaga, Yoshi berhasil ke permukaan. Setelah naik ke daratan, Yoshi tidak bisa menemukan Kevin karena ia terseret arus sungai cukup jauh. Yoshi mulai merencanakan perjalanannya menuju Curi Playa dengan berbekal sebuah peta dan sebuah tas kuning kecil. Hari ke-6, Yoshi bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan memakan apa saja yang bisa dimakan. Psikologisnya mulai terganggu hingga ia mengalami halusinasi yang sebenarnya tidak pernah ada. Beberapa hari tersesat di hutan belantara, ia menyadari parasit yang ada di kulit kepalanya mulai membesar. Ia kemudian mencoba mengeluarkan parasit itu, dan keluarlah beberapa ekor parasit yang ada di kepalanya. Selain memakan buah-buahan, Yoshi bertahan hidup dengan memakan anak burung yang masih ada di dalam cangkang telur untuk mengisi tenaganya. Beberapa hari berjalan, sampailah ia di Curi Playa. Tetapi desa tersebut kini telah ditinggalkan oleh penduduknya. Harapan dapat diselamatkan kini menjadi kecil kemungkinannya, tetapi ia tetap semangat. Sepatu yang lembab dan perjalanan yang ditempuh selama berhari-hari membuat kakinya terluka parah. Saat berjalan, ia menemukan sebuah jejak kaki dan mengira ada orang lain di sekitarnya, tetapi ternyata salah. Ia hanya berjalan memutar, terlihat dari bekas cangkang telur yang ia makan sebelumnya. Hari ke-14. Lelah, lapar, rasa sakit, hujan, malam yang dingin menemani sepanjang perjalanan Yoshi. Scene kemudian berpindah ketika 2 orang warga lokal menemukan Kevin yang terdampar di pinggir sungai. Kevin kemudian diselamatkan oleh kedua orang tersebut dan dibawa ke desa Rurenbakwe yang berjarak sejauh 193 km dari tempat Yoshi kini berada. Setelah pulih, Kevin kemudian membuat sebuah laporan orang hilang kepada polisi setempat. Tetapi polisi yang mencarinya dengan helikopter tidak berhasil menemukannya. Polisi tidak mau melanjutkan pencarian mengingat persentase kemungkinan orang selamat dari hutan Amazon dalam waktu yang cukup lama sangat kecil dan hanya akan membuang waktu dan tenaga.
Melihat optimisme Kevin bahwa Yoshi masih hidup dan bisa selamat sangat tinggi, salah satu polisi bernama Ruiz menawarkan bantuan. Terdapat seseorang bernama Tiko yang mungkin bisa membantu mencari Yoshi dengan sebuah perahu kecil. Akhirnya setelah bernegosiasi, Tiko bersedia membantu Kevin mencari Yoshi. Scene kemudian berpindah kepada Yoshi yang menemukan seorang wanita suku pedalaman seorang diri. Yoshi kemudian mengajak wanita itu bersamanya dan bersama-sama mencari jalan keluar dari hutan. Hari terus berjalan. Yoshi memperlakukan wanita itu dengan lembut. Hingga suatu malam, saat Yoshi ingin tidur, kita dapat melihat bahwa wanita suku pedalaman yang Yoshi lihat ternyata hanyalah imajinasi Yoshi. Lelah berkepanjangan membuat psikologis, mental, dan logika Yoshi tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Hingga saat akal sehatnya mulai terganggu, ia sengaja membiarkan tubuhnya digigit oleh semut api. Gigitan yang diterima di sekujur tubuh Yoshi membuat adrenalinnya terpacu dan membuat kesadarannya kembali normal. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Yoshi terus berjalan sampai tiba di sebuah tepi sungai. Rasa lelah yang tak tertahankan membuat Yoshi tidur sampai pagi datang. Tak jauh dari tempat Yoshi tidur, muncullah Tiko dan Kevin yang mencari Yoshi dengan sebuah perahu kecil. Keajaiban muncul dan akhirnya Yoshi berhasil diselamatkan dan dibawa ke Rurenbakwe. Berita orang hilang menyebar di desa itu dan kini ia dikelilingi oleh orang-orang dan dianggap pahlawan bagi dirinya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.